investor, selamat datang di channel ini. Di sini Anda bisa mendapatkan analisa saham momentum pilihan kami. Bertemu lagi dengan saya Vita. Kali ini saya akan membagikan satu saham blue chip yang oke untuk nabung saham. Saham ini selain rutin bagi dividen, PBV tergolong lebih murah dibandingkan dengan saham-saham blue chip sejenisnya. Langsung saja, berikut adalah saham yang kami maksud. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBNI. Disclaimer on ya, video ini merupakan video edukasi analisa saham, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum berinvestasi, karena selain bisa untung, Anda bisa juga rugi. Karena laporan keuangan triwulan 2 telah terbit, maka kami bisa melakukan analisa terhadap saham ini. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas bank menurun dari 13 triliun menjadi 10 triliun. Ini umumnya merupakan pertanda yang bagus, karena kas yang terlalu besar bisa merupakan pertanda bahwa banyak nasabah menarik dana dari bank, seperti yang terjadi di tahun 2020 lalu saat pandemi. Total aset perusahaan menurun dari 964 triliun menjadi 946 triliun. Namun bila diperhatikan dari sejak tahun 2016, ternyata aset terlihat selalu bertumbuh. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan menurun dari 838 triliun menjadi 816 triliun. Bila dirunut dari tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa melihat adanya peningkatan. Ini merupakan tanda yang cukup bagus, karena besarnya liabilitas bank merupakan indikasi tingkat kepercayaan nasabah yang menaruh dana di bank tersebut. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba meningkat dari 75 triliun menjadi 82 triliun atau meningkat 9%. Dilihat dari historisnya, pada tahun 2020 saat pandemi sempat mengalami penurunan, namun sudah bisa kembali meningkat setelahnya. Bahkan sampai semester ini, saldo laba telah melampaui full year tahun-tahun sebelumnya. Total ekuitas naik dari 123 triliun menjadi 126 triliun. Sama seperti saldo laba, perusahaan berhasil kembali meningkatkan ekuitasnya setelah sempat turun di tahun 2020 saat terjadi pandemi. Yang keempat, pendapatan. Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah meningkat dari 25,2 triliun menjadi 25,5 triliun. Namun bila diperhatikan dari data historisnya, maka pada pendapatan ini terlihat adanya tren penurunan. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan naik dari 5 triliun menjadi 8,8 triliun atau meningkat sebesar 75%. Bila melihat dari data historisnya, maka laba kuartal 2 ini ternyata meningkat cukup drastis, bahkan telah melewati full year 2020. Bila bank dapat mempertahankan kinerjanya sampai akhir tahun, maka tidaklah mungkin bila laba bank akan menyamai atau bahkan melampaui tahun 2019. Yang keenam, dividen. Perusahaan terlihat selalu membagikan dividen dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, tahun ini dividen telah dibagikan, sehingga kita harus menunggu pengumuman pembagian dividen di masa yang akan datang. Dengan menggunakan machine learning,
maka kami dapat mengkalkulasi probabilitas pembagian dividen sebesar 46%. Kami prediksikan bahwa pembagian dividen selanjutnya akan terjadi pada bulan Maret tahun 2023. Yang ketujuh, rasio finansial. Rasio beban pendapatan menunjukkan angka penurunan yang cukup baik, menandakan perusahaan mampu melakukan efisiensi sehingga labanya meningkat. Rasio ROE juga turut menggembirakan. Bila kinerja bisa dipertahankan, maka bank akan bangkit seperti di tahun 2018 lalu. Saat video ini dibuat, terlihat bahwa harga saham sudah kembali setelah pandemi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kami juga memonitor indikator sustainable growth dan membandingkannya dengan ROE. Dan kami nilai kinerja baik ini akan bisa dipertahankan sampai akhir tahun. Yang kedelapan, simulasi nabung saham. Kami telah menghitung dengan simulasi dari 2017. Misalkan, uang yang bisa ditabung sebesar 1 juta per bulan. Dana ini kemudian dimasukkan ke reksadana pasar uang. Ini bertujuan untuk mengumpulkan dana sebelum membalinya secara lamsam. Setelah data terkumpul selama 1 tahun, maka kita bisa lakukan pembelian saham sekaligus. Pembelian saham dapat dilakukan setelah tanggal payment date karena saat itu umumnya harga saham akan cukup murah karena banyak yang exit setelah pembayaran dividen. Sebaliknya, kita akan reinvest dividen tersebut ditambah dengan dana yang kita tabung sebelumnya untuk melakukan pembelian saham. Anda bisa melihat tanggal payment date ini di aplikasi RTI Bisnis. Hasilnya selama 6 tahun, maka total modal yang dikeluarkan adalah sebesar 72 juta dengan total investasi senilai 108 juta. Dengan return 51% dan CAGR 7,1%, maka ini merupakan pilihan cara berinvestasi yang bisa Anda gunakan untuk mengalahkan inflasi yang rata-ratanya dalam 10 tahun terakhir adalah sebesar 4,2% per tahun. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 9 kali, tergolong cukup murah sehingga mulai masuk dalam radar momentum kami. Rasio PER ini juga terendah sejak 6 tahun lalu, setara dengan tahun 2016. Saham memiliki PBV 1,2 yang tergolong cukup murah bila dibandingkan dengan bank-bank blue chip yang lain. Dengan menggunakan historis PBV, ROE yang disetahunkan serta melihat perkembangan laba perusahaan, maka kami menimbang harga wajarnya adalah di kisaran PBV 1,5 dengan harga 10.000. Yang ke-10, momentum. Melihat distribusi pergerakan harga saham dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, maka kami mendapatkan data resiko penurunan harga sebesar 5 hingga 15%. Volatilitas saham ini kami nilai cukup rendah. Kami juga menghitung risk reward untuk mendapatkan capital gain adalah sebesar 1 kali. Ini tergolong rendah bila Anda tidak memanfaatkan dividen. Setelah menganalisa saham BBNI, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Bank telah sukses bangkit dari pandemi dengan kinerja yang bila dipertahankan akan menyamai kinerjanya sebelum pandemi. 2. Emiten rutin membagikan dividen sehingga cocok dipakai untuk menabung saham. 3. Valuasi lebih murah daripada big bank yang lain sehingga peluang mendapatkan dividen yield
lebih besar untuk tahun mendatang bisa lebih tinggi. 4. Efisiensi dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bank akan bisa lebih meningkatkan kinerjanya ke depan. 5. Momentum kebangkitan bank cukup menarik untuk diikuti sebagai perlindungan melawan inflasi yang saat ini sedang tinggi-tingginya. Terima kasih telah menonton video analisa saham BBNI ini sampai akhir. Disclaimer on ya. Ini adalah video edukasi saham, bukan rekomendasi untuk menjual maupun membeli saham. Jangan lupa untuk selalu menganalisa ulang sebelum Anda melakukan transaksi jual beli saham. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!